Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala alaih, yukhbiru ta'ala anna hujjatahu qamat ala jami'il umam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa hujjah Allah telah tegak atas setiap umat, atas seluruh umat. Wa annahu ma min ummatin mutaqaddimah aw mutaakhirah illa wa ba'atsallahu fiha rasula. Dan bahwasanya tidak ada umat, baik umat yang terdahulu sampai yang paling terakhir, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Wa kulluhum muttafaquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin. Dan semua para nabi dan rasul tadi sepakat di atas satu dakwah, sepakat di atas satu visi dan misi dalam berdakwah, dan di atas satu din, jalan berdakwah. Apa itu satu dakwah? Apa itu visi misi mereka dalam rangka menegakkan din Islam ini? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi para nabi dan rasul yang diutus pada setiap umat tadi tidak ada inti daripada dakwah mereka melainkan mengajak umat mereka hanya ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah setiap yang mengajak orang pada kebatilan dan kesesatan, maka dia taghut. Fanqasamat al-umam bihasbi istijabatiha li da'wati rusul wa adamiha qismaini. Maka hikmah diutusnya para nabi dan rasul tadi pada tiap-tiap umat, terbagilah umat menjadi dua bagian. Ada yang menerima dakwah para nabi dan rasul, ada yang menolak. Sebagaimana firman Allah tadi, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Ada yang Allah beri hidayah melihat kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ada pula yang menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalau kita amati, berarti ada umat yang menerima seruan para nabi dan rasul tadi. Artinya apa? Hanya tunduk kepada Allah dan menjauhi taghut. Tapi ada juga yang tunduk kepada Allah tapi juga tunduk kepada taghut. Waliya'udzubillah min dzalik. Yang Allah beri hidayah untuk melihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia istiqamah, atau akan Allah berikan
basirah kepada dia untuk melihat mana tagut. Tapi bagi yang sudah Allah stempel tidak akan melihat bahwa dia tagut, maka dia pun tidak akan pernah melihat bahwa itu tagut. Alias fattabi' sabilal ghayy, dia akan mengikuti jalan-jalan yang sesat. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, berjalanlah di atas muka bumi, maka lihatlah bagaimana kesudahan yang buruk alias adab bagi orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Kemudian di ayat 37-nya Allah berfirman, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Sekalipun kamu sangat berkeinginan, sangat rakus untuk memberikan mereka petunjuk, sekalipun kamu sangat ingin agar mereka melihat hidayah Allah, melihat dakwah para nabi dan rasul, mengimani, mengikuti para nabi dan rasul dan menjauhi tagut, fa innallaha la yahdi man yudhil, orang itu sudah Allah segel hatinya untuk tidak melihat mana Fir'aun, mana Musa, mana tagut yang harus diingkari, dan mana para nabi yang harus diikuti. Ikhwani fillah rahimakumullah, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada satupun penolong di dunia lagi di akhirat nanti. Masya Allah, ayat ini sangat menarik sekali untuk kita jadikan renungan bahwa ternyata tujuan utama, visi dan misi, inti dakwah para nabi dan rasul itu bukan sholat, juga bukan zakat. Mengapa? Karena syariat-syariat yang lain itu hanya sebagai pelengkap. Karena kalau kita amati dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun Rasulullah SAW membina para sahabat dengan pondasi yang kuat, yaitu apa? La ilaha illallah. Sehingga para sahabat betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang sangat tangguh, karena pondasi yang dibangun pertama oleh Rasulullah SAW di fase Mekah itu adalah pondasi tauhid, la ilaha illallah. Ikhwani fillah rahimakumullah, baru datang 3 tahun sebelum hijrah turun syariat salat, kemudian dan syariat-syariat berikutnya turun pun menyusul di Madinah. Inilah tadabbur kita di dalam surah An-Nahl ayat 36-37. Semoga tadabbur kita ini bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.